Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa man wala wa ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi kembali di channel GDA Official. Tetap semangat, tetap istiqomah, bebaskan keluarga kita dari doktrin sesat dan juga khurafat dari para Habib Alwi-Yaman beserta para pembelanya dan juga para pengikutnya. Saudara-saudaraku yang ada di Nusantara, salam persaudaraan dari saya untuk saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Semoga apapun yang kita inginkan dan kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabbal alamin. Saudara, di sini ada sebuah cuplikan video dari si Wafi, saudara ya. Kita dengarkan dulu saudara ya, nanti kita tanggapi bersama-sama. Ini dia cuplikan videonya. Jadi ilmiah itu begini Pak Gembul. Di dalam kitab Lawami'ul Anwar yang ditulis oleh Al-Imam As-Saffaraini. Jadi Islam itu memandang sebuah ilmiah kebenaran itu melalui 3 cara. Ya, yang pertama adalah al-hawasus salimah, panca indera yang normal dalam menangkap sebuah riwayat ataupun yang lain. Yang kedua adalah khabarus shadiq, kabar yang pasti benar. Kabar yang pasti benar dibagi menjadi 2. Yang pertama khabarul mutawatir, kabar yang ramai diketahui orang-orang yang kredibilitasnya bagus. Yang kedua adalah khabarun nabi al-muayyad bil mu'jizat, kabar dari nabi yang dikuatkan dengan mukjizat. Yang terakhir adalah al-aqlu, akal. Itu ilmiah bagi saya. Kitab tadi itu masukkannya ke dalam kategori teologis. Kenapa teologis? Karena didasarkannya kepada kepercayaan. Sedangkan ilmiah didasarkan pada keilmuan dan pengetahuan. Kepercayaan dengan pengetahuan itu adalah 2 hal yang berbeda. Ada informasi dalam benak saya terima. Makanya Islam itu pasrah kan? Artinya dengan atau tanpa pembuktian saya pasrah percaya pada sesuatu ini. Itulah yang namanya iman. Nah, karena kepercayaan itu tidak didasarkan pada indrawi, ujungnya adalah agama. Sedangkan pengetahuan itu ujungnya adalah ilmiah. Pengetahuan itu setelah kita tahu, kemudian berkolaborasi dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain menjadi sebuah sistem, maka itu disebut sebagai ilmu. Nah, kajian terkait dengan ilmu disebutnya ilmiah. Gitu. Berarti dari awal kita sudah berbeda metode ilmiah berarti ya. Justru ini yang lebih ilmiah, saya buktikan, Pak Gembul. Islam itu, Pak Gembul. Si Wafi masih ngayal ya. Ketika ada orang bicara kepada saya, Ustaz Wafi, saya tadi melihat ada orang tabrakan di sana. Ya, otomatis saya secara indrawi tidak melihat. Maka hanya agama Islam. Pak Gembul bisa survei di agama yang lain. Karena mungkin Pak Gembul sudah mempelajari beberapa agama. Nah, survei. Hanya Islam yang paling ilmiah. Tidak ada agama yang memposisikan akal paling profesional daripada Islam. Ketika ada orang mengabarkan kepada saya bahwa di sana ada orang yang tabrakan, sedangkan saya tidak bisa melihat itu adalah benar atau tidak, istilahnya dalam usul fikih yahtamilu sidqa wal kadzib, bisa jadi dia benar, bisa jadi dia bohong. Maka yang pertama kali dipandang adalah orangnya. Karena dari 5 syarat hadis saja semuanya membahas orangnya Pak Gembul. Yang pertama, ittisalus sanad. Orangnya itu jangan sampai ada yang fiksi, apalagi fiktif. Harus benar-benar, kamu dapat dari mana kabar itu? Bahwa tadi ada orang yang tabrakan. Dari teman saya. Benar nggak? Ada. Nah, itu dibuktikan dulu. Yang kedua adalah turawi Pak Gembul. Orangnya memang terbukti bukan ahli maksiat, tidak pernah bohong, dan memang orangnya amanah. Jadi yang ketiga, orang itu adalah orang yang dobat cekatan. Nah, kenapa kok kritikannya selalu kepada orangnya? Karena ini bukan wilayah indrawi, Pak Gembul. Bagaimana lalu kemudian kita bisa meneliti orang yang 500 tahun lalu pernah melakukan ini dan itu, hanya mengandalkan teks saja seperti perkataan Kiaimat, mana kitab sezamannya? Ini justru udah ilmiah. Kenapa? Karena perkara nasab ini bukan amrun qot'i, Pak Gembul. Ingat ya, perkara nasab itu bukan amrun qot'i, bukan sesuatu yang 100%. Tetapi amrun zonni, keyakinan 80% ke atas. Sehingga ada teori, Pak Gembul, di dalam nasab namanya syuhrah wal istifadah. Bagaimana komentar masyarakat dulu tentang dia, itu yang kita ambil. Begitu Pak Gembul, ditanggapi. Ya berarti ini menegaskan bahwa ilmu nasab itu tidak ilmiah. Karena sebenarnya kalangan akademisi menganggap bahwa ilmu nasab tidak ilmiah itu, satu adalah karena mengandalkan tradisi lisan, dan yang kedua adalah tidak memiliki metodologi yang pasti untuk bisa melakukan pembuktian, dan yang ketiga adalah subjektivitas. Dalam hal ini sudah ditegaskan subjektivitasnya oleh Gus Wafi. Tapi gini, metodologi ilmiah itu ketika saya mendapatkan kabar ada mobil kecelakaan di jalan, orang yang menceritakan kepada saya itu adalah unsur kedua atau ketiga. Yang pertama adalah saya datang langsung apakah ada jejak-jejak kecelakaannya atau bukan. Jadi bukan pada orangnya, tetapi pada jejak-jejaknya. Jadi dalam historiografi memang terkaitnya itu adalah pada jejak-jejaknya, pada artefaknya, pada keberadaannya. Nah, terkait dengan yang tadi itu, misalkan saya tanya sekalian pada Gus Wafi, misalkan ya, ini contoh kasus lah ya. Kiai Imaduddin mengatakan kurang lebihnya adalah yang memasukkan, yang mencangkokkan Ba'alawi ke dalam silsilah keturunan Nabi itu adalah Asyakran. Begitulah ya,
menurut beliau. Kemudian menurut Pak Gus Rumail Abbas, oh tidak seperti itu karena begini begitu. Oke, jadi di situ polemiknya ada satu orang yang namanya siapa nama lengkapnya itu? Ali Asyakran. Asyakran. Bagaimana metodologi bagaimana cara kita menguji, bagaimana metodologi apa yang bisa kita dapatkan untuk menguji bahwa beliau itu jujur atau tidak? Ya, komentar orang-orang yang kenal dengan beliau. Komentar ini, Pak Gebul, kalau ilmiah itu harus semuanya dengan indrawi kapasitas kita semua. Itulah ilmiah. Nah, gitu Pak Gebul. Si Wafi kalah di sini. Ya, si Wafi kalah. Ya kalau kata saya terus terang si Wafi kalah ini. Nggak bisa si Wafi ngalahkan Guru Gembul ini ya. Jelas keok kalah si Wafi. Justru terus terang saja ya, kalau kata saya si Wafi ya itu nggak bisa menghadapi Guru Gembul dalam debatnya. Dan saya terus terang saja ya, saya punya pola pikir seperti ini. Jangan-jangan ya, ini pikiran saya ya, jangan-jangan justru Robito Alawiyah itu sudah menyesal mengundang Guru Gembul karena emang benar-benar dibombardir saudara Robito Alawiyah itu kemarin. Si Wafi ini kan orangnya ya, kalau kalian pengen tahu ya, sebelum-sebelumnya lah ya, sebelum terjadi debat diskusi ilmiah pada saat di Robito Alawiyah kan bahasanya tinggi terus ya, yang bilang katanya Kiai Imad itu Al-Kampuri segala rupa itu ini ya, terus yang bilang katanya Kiai Imad itu dungu, terus bahkan menyebut katanya Kiai Imad itu bukan seorang kiai. Nah, terus membahas-bahas tentang Salafi Wahabi ya, terus membahas tentang kitab-kitab Syiah, segalanya dibahas sama yang namanya Wafi itu, ya kan? Kita semua tahu video-video dia masih ada, jejak digitalnya masih ada gitu loh. Tapi ternyata pada saat debat melawan sosok Guru Gembul ya, si Wafi kewalahan ya. Ini kan PR untuk Robito Alawiyah sebenarnya itu. Oh, Robito Alawiyah itu harus seperti apa? Kok ada gitu ya lembaga atau organisasi yang katanya mencatat sebuah nasab ya. Harusnya kan nasab itu kan suci ya, apalagi nasabnya ini katanya bersambung kepada Rasulullah SAW, berarti otomatis nasab tersebut suci ya bagi yang percaya. Kalau Habib itu keturunan Nabi, itu bagi yang percaya. Kalau saya terus terang udah gak percaya lagi. Nah, itu kan mencatat nasab suci. Kok bisa memasukkan seperti, mohon maaf ya, Bahar bin Semit, seperti Rizik Syihab yang kemarin dibahas sama Guru Gembul ya, terus seperti Novel Al-Idrus ya, yang mengiblis-ibliskan orang yang mengkritik manusia yang lain ya. Loh, sekarang kayak gini logikanya, seperti Rizik Syihab, Bahar Semit ya, terus Novel Al-Idrus ya, ibaratnya mereka suka mengkritik, tapi giliran orang-orang ini dikritik gak mau. Ini kan lucu. Terus kemarin saya juga melihat postingan dari Kang Tubagus Maisa Al-Bantani ya, beliau itu mengatakan mulai sekarang mending kita gak usah memanggil Habib itu dengan sebutan Habib, panggil aja kayak Rizik Syihab kayak gitu kan, terus kayak Bahar Semit, kayak Novel Al-Idrus, kayak Taufik Assegaf, panggil aja namanya. Kata beliau seperti itu. Karena yang pertama memulai itu justru dari kalangan mereka sendiri, saudara. Bukan dari golongan para kiai, justru dari golongan baru. Contoh seperti kemarin di Robito Alawiyah, nama Kiai Haji Imaduddin ditulis Haji Imaduddin aja, itu kan udah sopan. Kenapa tidak dipanggil dengan sebutan Pak atau disebut dengan Kiai gitu kan? Jadi harus sopan sedikit lah gitu ya. Kalian menyebut Kiai Imaduddin dengan sebutan Haji Imaduddin tanpa Kiai. Saya mau tanya, apakah ada orang-orang Robito Alawiyah yang berani ya adu baca kitab dengan Kiai Haji Imaduddin, kitab kuning? Berani nggak? Kiai Imaduddin bagi saya ulama karena beliau fasih dalam membaca kitab. Bagi saya gitu. Nah, kalau untuk orang-orang Robito Alawiyah atau Habib-habib yang tercatat di Robito Alawiyah, berani nggak adu membaca kitab dengan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani? Berani nggak? Orang-orang Robito Alawiyah lah. Kalau si Wafi terus Gus Rumel itu bukan orangnya Robito Alawiyah. Mereka aja leluhurnya nggak tercatat di Robito Alawiyah, saudara. Ya.
Orang Rabiul Alawi aja. Coba ada nggak yang berani adu baca kitab kuning dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani? Kok sampai segitunya gitu? Nama Kiai Imad tanpa gelar Kiai di dalam meja kursinya gitu. Itu kan kalau kata saya suatu kekurang ajaran. Beliau mendapatkan gelar Kiai itu tidak mudah, saudara. Ya. Jadi apa? Kiai Imad itu mendapatkan gelar Kiai tidak mudah. Mesantren beliau ini, ya. Terus menulis kitab, ya. Banyak, ya. Tulisan kitab dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu ada banyak, saudara. Terus beliau memiliki suatu pesantren. Santrinya kurang lebih 700 santri, ya. Dengan enaknya kalian menyebut namanya hanya sekedar Haji Imaduddin doang. Terus gelar kiainya mau dikemanakan? Gitu ya. Kalau kalian percaya sama si Wafi, si Wafi ini siapa? Keturunan siapa? Gitu. Kayak gitu aja. Ya. Nah, itu suatu tanggapan dari saya itu. Kalau Kiai Imaduddin ya jelas, gelar kiainya ada. Saya itu bisa menilai seseorang, bisa saya sebut kiai itu di saat orang tersebut, saudara, memiliki pondok pesantren, ya, beliau bisa membaca kitab kuning, karya beliau banyak, nah itu pantas sekali buat dipanggil kiai, saudara, ya, sangat-sangat pantas. Apalagi dakwahnya tidak seperti rombongan Ba'alwi, ya. Rombongan Ba'alwi kan dikit-dikit caci maki, suka menghina. Bahkan saya berkali-kali ngomong kalau seandainya mereka dakwahnya ibaratnya ya tidak menghina ke kiai-kiai Nusantara, wabil khusus kiai-kiai NU, sebenarnya saya nggak akan menanggapi, saudara. Ya, saya nggak mau menanggapi. Tapi kalau sudah menghina kepada kiai-kiai Nusantara, apalagi kiai-kiai NU dihina, ya kita sebagai santri udah otomatis pasti ya akan membela, apalagi yang dihina atau yang direndahkan atau yang dilecehkan itu kiai kami gitu. Itu saja saya nggak terima sebagai santri. Nah, jadi seperti itu, saudara. Ya. Yang lucu lagi mereka suka menghina, mereka suka mengkritik. Giliran mereka dihina, mereka mengkritik, gak terima. Para kibinnya persekusi di mana-mana. Ini kan lucu kalau kata saya. Kalau nggak mau dihina, nggak usah menghina. Kalau nggak mau dikritik, nggak usah mengkritik. Orang yang berani menghina dan juga berani mengkritik berarti orang tersebut sudah siap untuk dihina dan juga dikritik, saudara. Jadi seperti itu ya, itu tanggapan dari saya perihal si Wafi ya. Si Wafi yang tadinya omongnya gede ya, bacotnya gede, ternyata nol besar, tidak ada apa-apanya di saat melawan kecerdasan guru gembul ya. Jadi seperti itu, saudara, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.